Selamat datang dan selamat bergabung di Ngariung, ngobrol asik dan inspiratif di Bandung. Bersama saya Yudi Raven, tentunya senang sekali bisa bertemu dengan ibu bapak akang teteh atau sobat Ngariung dimanapun berada. Dan tentunya juga dalam rangka gelaran dari karya kreatif Jawa Barat dan Pekan Kerajinan Jawa Barat tahun 2022 ini spesial sekali. Saya akan membawakan tema yang begitu luar biasa, filosofi kopi. Dan telah hadir bersama kita tentunya narasumber yang begitu inspiratif, yang luar biasa, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Herawanto. Boleh tepuk tangan yang meriah. Yeay. Sampurasun Rampes, Pak. Sehat selalu, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, ini Jawa Barat banget nih Pak, pakai ikat nih Pak. Wow, bangga banget ya. Oke, dan selanjutnya kita juga tentunya hadir yaitu klaster Mitra Bank Indonesia. Ada Kopi Cibulao ya. Oke, dengan Bapak Jumpono. Pak Jumpono sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Sun bright like a diamond ya kalau ngelihat dari sini ya Pak Jumpono ya. Oke, dan tidak lupa juga ada klaster Mitra Bank Indonesia yaitu dari Kopi Kiwari, Kang Irfan. Waduh, mantap sekali tentunya. Rampes berkumpul sekarang nih pegiat-pegiat kopi ya. Dan tentunya juga kalau misalnya ngobrolin kopi, salah satu produk unggulan yang ada di KKJ dan PKJB tahun 2022 ini adalah kopi. Bagaimana tidak sekarang ini anak muda gitu ya dengan lifestyle-nya ngopi yuk gitu. Jadi ngopi ini sebagai suatu kebiasaan baru mungkin ya. Oke, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Dan yang lebih juaranya lagi adalah kopi-kopi yang ada di coffee shop yang tersebar ini, yang sekarang menjamur ini, ternyata kopinya dari kopi lokal. Tambah bangga lagi. Nah, dan tentunya juga kita akan berbincang-bincang asik nih barengan Pak Herawanto. Ini mengenai fenomena ngopi ini Pak di kalangan milenial sekarang ini. Menurut Pak Herawanto bagaimana sih Pak? Kopi memang sudah berapa belas tahun terakhir kan di lifestyle anak muda. Ya. Jadi bahkan eksekutif muda pada ngopi di kafe-kafe. Ya. Tapi kemudian dulu ketika awal memang yang maju itu kopi-kopi berbahan kopinya sendiri itu dari impor. Oke, kopi impor. Belum ada mungkin yang menggunakan kopi lokal seperti sekarang ini apa ya? Ya. Nah, oleh karena itu memang penting untuk mendorong Ya. lifestyle seperti kopi itu menggunakan kopi lokal. Karena apa? Karena pada kenyataannya adalah secara geografis sangat cocok, apalagi di Jawa Barat. Ini penting sekali karena budaya lifestyle kopi jika kita biarkan tetap menggunakan bahan-bahan impor, pada akhirnya yang terjadi adalah ya kalau di mata kami itu kan ya salah satu titik perhatian kan current account deficit itu makin melebar itu. Maka justru kita dorong bagaimana mengajak masyarakat untuk menggunakan kopi lokal. Nah, disinilah maka Bank Indonesia khususnya yang di wilayah Jawa Barat itu masuk mencoba mengidentifikasi rekan-rekan anak muda, petani-petani atau yang berminat untuk bertani kopi, dan kemudian kita ajarkan, kita saling belajar sebenarnya lebih tepatnya, saling belajar untuk menemukan bagaimana membudidayakan kopi-kopi tentunya di lokal sini yang kualitasnya tidak kalah dengan di luar negeri. Nah, ketika bicara budidaya maka ini sangat erat. Pada akhirnya kalau untuk kualitas harus tahu mengenai bagaimana menanam, bagaimana mengkultivasi, tapi kemudian bagaimana memanen yang baik. Nah, ini penting karena saya dulu tahu kalau petani-petani zaman dulu itu dirontokin aja, rat langsung yang satu biji-biji kopi itu langsung dirontokin, langsung di ini tanpa memilah mana yang matang mana yang enggak. Nah, ini ternyata kan kata teman-teman ini, kalau seperti itu kualitasnya jadi jelek, turun gradasinya. Bagaimana ya mestinya cherry picking. Nah, hal kayak gitu itulah maka kami
ikut serta gerakan untuk mengajarkan bagaimana memilah dalam memanen sampai dengan memanen sehingga kualitas semakin tinggi. Nah, di sini kemudian kita bicara pasar. Pasar itu bisa pasar lokal, bisa pasar ekspor. Jadi ini rangkaiannya menjadi luas. Khusus untuk 2022, kenapa ini juga tetap menjadi tema dari KKJ 2022 selain teh, itu adalah unsur green economy. Oke, ini dia green growth optimism ini apa ya? Iya, betul. Oke. Nah, bicara green economy itu sejak lama kami ini belajar dari rekan-rekan seperti Mas Jumpono sama Kang Irfan bahwa kopi itu tanaman yang butuh peneduh pohon-pohon besar. Artinya kalau nanam kopi itu bukan land clearing, dibersihin baru ditanam. Seperti kalau hortikultura kan butuh cahaya matahari ya dibersihin. Mungkin kalau di tanah yang datar, slope-nya 0 gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di lereng-lereng gunung seperti yang terjadi berapa ya 20 tahun terakhir sampai 10 tahun terakhir itu kan lereng-lereng pohon-pohon gede tebangin, digunakan masyarakat untuk bercocok tanam, tapi bercocok tanamnya adalah hortikultura tanpa sistem terasering, tanpa sistem apapun, ya yang terjadi bencana alam lah, longsor. Kalaupun tidak longsor, degradasi kualitas tanah itu luar biasa cepat. Akhirnya menjadi di situ adalah tanah-tanah gersang yang ya kembali kalau hujan gede ya longsor, jadi bencana. Nah ini penting sekali ketika bicara di Jawa Barat tadi, bagaimana menggerakkan budidaya kopi sebagai salah satunya. Baik. Dan ini juga saya baru tahu loh Pak, bahwa menanam kopi itu harus ada tanaman peneduhnya mungkin ya kalau dilirik. Waduh, ini ilmu banget nih ya. Yang tadinya mungkin biasanya petani kopi ngarabut ya istilahnya, kalau Sunda ngarabut langsung gitu ya. Tapi ternyata ini ada teknik hand picking yang baru, mungkin ini ilmu baru juga untuk kita semua, menjadi inspirasi untuk pegiat kopi atau petani kopi juga mungkin ya, Bapak. Oke, dan tentunya saya mau ngobrol dulu sama Kang Irfan nih, sama Pak Jumpono nih. Tadi kan Pak Herawanto sudah menyinggung sedikit nih tentang cara bertani kopi. Nah, pengen tahu dong, di tahun-tahun ini bagaimana sih gitu ya dukungan dari Bank Indonesia nih terhadap petani kopi? Iya, saya dulu. Boleh, silakan Kak Irfan. Jadi kalau dari Bank Indonesia banyak sih ya bantuannya gitu ya terkait dengan kopi Kiwari ini. Kalau saya dari Kiwari kan. Jadi pertama ada pelatihan-pelatihan. Jadi banyak mulai dari pelatihan kopi sama non kopi. Jadi kita kalau pelatihan kopi dulu pernah ada cupping barang ya Pak, sama ekspor dari Jerman langsung didatangkan oleh BI. Luar biasa. Ini enggak kaleng-kaleng ya. Bukan dari lokal lagi tapi dari international, dari Jerman langsung datang. Kita diajarin cupping, terus kopi kita di cupping. Di scoring berapa gitu skornya. Terus ada juga kegiatan PSBI kalau di kita, karena kita fokusnya di eduwisata, salah satunya ada pembangunan untuk eduwisata, karena kopi juga salah satu revenue stream selain jual produknya, kita juga jual experience-nya gitu. Kan sekarang di Bandung, Jakarta banyak coffee shop ya, tapi barista-barista tuh banyak yang belum tahu juga pohon kopi itu seperti apa. Nah, itu ya. Biasanya langsung aja di kafe bikin-bikin tapi tanpa tahu seperti apa backgroundnya si kopi ini gitu. Jadi kita ajak tuh tamu-tamu, kebanyakan sih orang-orang industri kopi. Jadi ajak biasanya masa-masa sebelum panen. Jadi ada revenue stream juga buat kita. Terus yang ketiga ada pameran-pameran. Ya pameran kayak gini KKJ dan lain. Tapi saya paling jauh pernah ke Aljazair Pak, waktu itu sama BI London diundang untuk business matching. Dan alhamdulillah ada beberapa yang nyangkut gitu. Oke. Kayak gitu kalau bantuan dari BI-nya. Nah kalau Pak Jumpono sendiri bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah kalau bantuan dari BI bukan hanya bantuan berupa fisik, tetapi bantuannya itu secara pelatihan itu yang menjadikan bantuan bagi kami yang sangat luar biasa. Jadi kebanyakan ada juga yang bantuan fisik tapi
SDM-nya nggak bisa, kan percuma juga tuh. Ya alhamdulillah sejak beberapa tahun terakhir ini didampingi BI dan kita difasilitasi oleh Bank Indonesia. Waktu tahun 2018 saya hanya menggawangi 30 orang saja. Ya. Sekarang hampir 350 kepala keluarga yang masuk gabungan dalam kelompok tani. Wah, mantap. Ini berarti memberi kebermanfaatan nih ya Pak ya. Oke. Itu sangat bermanfaat. Di sisi lain, apalagi di kawasan saya di sana di Ya. titik 0 Ciliwung. Kalau selama ini Jawa Barat mempunyai sungai yang langsung ada langsung ke ibu kota Jakarta kan. Ya, ya. Selama ini kalau orang nasional, orang Jakarta, Ciliwung itu penyebab banjir Jakarta. Ya alhamdulillah dengan kami didampingi Bank Indonesia, seperti apa mengelola hulu kawasan, seperti apa sekarang budidaya yang baik, Ya. hingga kami di sana sudah tidak ada lagi yang menanam horti, tetapi kopi yang di bawah tegakan, dan kedepannya itu benar-benar bisa dimana kala masyarakat itu bisa ekonominya meningkat dan alamnya pun tetap terjaga dan konsisten. Alhamdulillah itu salah satu motivasi pembelajaran yang besar dari Bank Indonesia. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu ini Cibulau Hejo ini berapa lama sih Pak Jumpono? Yang dari berapa lama berjalannya? Berdirinya. Kalau berdirinya kelompok ini saya dulu memang dari tahun 2008. Tapi tahun 2016 baru disentuh. Oke. Setelah 8 tahun mungkin ya. Iya. Oke, karena ya mungkin prestasi mungkin ya yang bisa menghantarkan misalnya kelompok tani ini bisa tersentuh oleh beberapa stakeholder mungkin seperti itu. Betul. Oke, dan Kiwari sudah berapa lama? Kalau nanam pertama kali 2010. 2010. Terus baru diusahakan gitu ya, dibuat kelompok 2015. Oke. Dan baru sama BI sama 2018an ya, 2018 gitu. Jadi memang ya menariknya dari program BI itu ya karena berkelanjutan itu gitu. Jadi nggak hanya ngasih bantuan udah gitu, tapi ini terus gitu kayak pelatihan, pemasaran dan lain-lain kayak gitu sih. Oke, Pak Herawanto, ini begitu luar biasa testimoni dari mitra klaster Bank Indonesia yang tentunya juga dibina nih ya, dengan tidak hanya mungkin dengan fisiknya kalau tadi Pak Jumpono, tapi juga dengan beberapa skill seperti tadi terus juga ada pamerannya. Ini begitu luar biasa dukungannya Pak. Apa yang menjadi motivasi Bank Indonesia nih Pak? Begini, kalau Bank Indonesia itu kan otoritas moneter, juga otoritas yang concern dengan stabilitas sistem keuangan. Ya. Kemudian juga artinya yang makro prudensial ya, dan kemudian juga otoritas sistem pembayaran. Tapi kita bicara semua soal-soal apakah itu stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran itu, salah satu faktor yang menentukan itu adalah pertumbuhan ekonomi yang kemudian adalah merata, menyejahterakan masyarakat. Karena itu unsur penting dari stabilitas. Dan oleh karena itu untuk di daerah maka kami juga dapat PR dari kantor pusat untuk coba kembangkan contoh-contoh. Karena kami bukan otoritas fiskal. Jadi contoh-contoh klaster-klaster yang bisa sebagai mitra untuk mengembangkan hal itu. Nah, kalau kopi memang menjadi lebih luas karena terus ada unsur ini sebagai klaster percontohan untuk konservasi lingkungan. Jadi seperti itu. Tapi kalau kemudian hanya sepotong saja seperti mungkin beberapa pihak lain menyalurkan CSR-nya, itu kan jadi seperti ngasih barang atau ngasih sesuatu, tapi kemudian tidak mengajari, tidak memonitor, tidak terus menjaga keberlanjutan. Gugur tugas saja nah, gitu ya. ini kita hindari memang. Jadi oleh karena itu identifikasi mitra yang pas itu menjadi salah satu kunci. Nanti Mas Jumpono mengatakan 2008, kemudian 2018 ya baru ketemu. Demikian juga Kopi Kiwari 2010, 2018. Nah, inilah di kantor kami itu ada beberapa orang yang memang ditugaskan untuk mengidentifikasi kira-kira mana pihak yang menjadi potensial atau mitra potensial dari berbagai proyek yang akan kita ini kan. Kalau
Jadi tidak semua datang misalnya minta gitu atau ini tiba-tiba kita bantu, yang enggak. Tapi harus ada kriterianya ya Pak ya? Iya betul. Kriteria, salah satu kriteria utama itu si calon penerima itu harus siap untuk berkembang, siap untuk kerja keras, berarti dengan begitu ada siap untuk kita bantu. Tapi kalau sifatnya wah ini kayaknya hit and run saja, jadi dapat terus kemudian nggak berlanjut, terus kita tengok lagi udah, loh kok bukan lagi kopi tapi jadi warung apa gitu, Indomie atau apa. Nah ini udah kalau seperti itu ini nggak pas itu gitu. Ini penting untuk mengidentifikasi. Mas Jum waktu teridentifikasi 2018 dan kemudian ketika kita ketemu di 2020 ya, betul, Pak. Saya lihat wah ini malah bisa kita lebih masuk lagi, terutama dari sisi konservasi. Tadinya lebih ke bersifat bagaimana menanam, tapi kemudian kita masuk ke wisata yang bernuansa lingkungan. Oke. Nah, ini bagian yang penting. Ini juga kenapa kami punya pikiran seperti itu. Ini juga kemudian melihat proyek di Kiwari itu mereka sendirilah yang kemudian extend sampai dengan wisata yang berwawasan lingkungan. Dua mitra kami ini berlatar belakang yang sangat berbeda. Mungkin ini harus dieksplor loh. Boleh Pak. Karena satunya adalah orang sekolahan yang sampai sekolah di luar negeri di Jerman. Tetapi beliau Mas Jumpono ini mungkin lulusan, setahu saya tempat itu apa, SMP ya? Ya, SMP, S2 lah. S2, SD, SMP. Tapi ketika saya ngobrol dengan Mas Jumpono itu, saya lihat ini bahkan lebih pikirannya jauh lebih maju dari orang-orang yang saya kenal, bahkan yang S3 pun itu ini lebih maju, lebih runtut, lebih punya konsep, visi yang jelas gitu. Ini jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Mantap. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kang Irfan sama Pak Jumpono. Waduh, mantap ternyata behind the story ya. Wow, ini baru di-spill sama Pak Herawanto nih. Saya juga baru tahu lah kalau misalnya backgroundnya adalah Pak Jumpono inilah S2 ya, SD SMP gitu. Oke, Pak Hera, kalau kita flashback kemarin juga salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia khususnya di Jawa Barat ini dengan adanya event bergengsi yaitu COE ya Pak ya. Nah, oke, boleh diceritain mungkin Pak? Jadi Cup of Excellence itu adalah satu event di mana itu sebenarnya international auction atau lelang internasional. Dan kemudian itu ceritanya begini, di awal tahun, di akhir tahun sebenarnya, di akhir tahun 2021 itu ada rekan dari asosiasi ini apa namanya kopi, khususnya yang di SCAI itu ya. SCAI itu meng-approach untuk gimana, karena mereka melihat sepak terjang Bank Indonesia Jawa Barat seperti di KKJ gitu kan. Bagaimana kalau mendukung kami dalam kegiatan COE? Tadinya kami apa itu COE? Dijelaskan ini international auction dengan bla bla bla. Tapi kemudian kami lihat pertama scopingnya ini adalah national kopi pembudaya kopi yang kemudian di auction di level internasional. Bukan hanya Jawa Barat saja, tapi kemudian ditawarkan untuk bertempat di Bandung. Mantap. Jadi tuan rumah. Di mana ini juga mereka bilang adalah baru kali ini di Asia ini ketempatan gitu. Luar biasa. Biasanya enggak di Asia Tenggara gitu Pak, atau di Asia? Enggak. Sehingga ini suatu kehormatan juga. Ini satu prestasi dan kebanggaan ya Pak ya? Iya, apalagi di tengah masih pandemi. Jadi ini pandemi itu kan kita pada akhirnya perlu untuk create mesin-mesin, engine ekonomi pertumbuhan itu ya, terutama untuk pemulihan ini. Nah, kami melihat wah ini strategis sekali. Maka kami tentunya atas dukungan kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta itu menyelenggarakan, dan alhamdulillah ini luar biasa. Kemarin itu
10.000 pengunjung. 10.000 pengunjung, tapi dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Tentu. Mantap. Digelar berapa hari Pak waktu itu Pak? Waktu itu 3 hari juga, 3 hari juga. Ya. Terus ini kalau transaksi auction yang saat itu saja itu satu malam aja itu sekian jam itu 6 miliar. Tapi kemudian di balik itu ada business matching perbankan di saat itu juga itu 20,5 miliar. Wow. Ini UMKM-nya jumlahnya itu ada 32 dengan pasar ekspor 27 negara. Tapi tolong harus diingat ini bahwa event-event seperti itu jangan dilihat dari titik waktu itu saja, seperti hanya KKJ ini. Karena biasanya setelahnya ini insya Allah akan terjadi juga transaksi-transaksi. Ini biasanya lebih bersifat pengenalan. Pengenalan, triggering aja ya Pak ya. Tapi kesananya ya setelah acara ini berlangsung gitu Pak. Bagian dari kalau kami sebagai promotional event. Promotional event, ya. Oke. Jadi CEO ya alhamdulillah kemarin dari 27 wakil Indonesia itu 10 dari Jawa Barat. 10, membanggakan sekali Pak 10 ya. 10 perwakilannya. Dan salah satunya dapat juara 2. Jadi luar biasa sebenarnya. Oke, baik Pak Herawanto, ini menarik dan kita kembali mungkin ke Kiwari ini, Kang Irfan. Kang Irfan, apa sih keunggulan dari kopi Kiwari ini sehingga bisa dilirik oleh Bank Indonesia Jawa Barat nih? Ini cerita sedikitnya memang saya lahir dari keluarga petani, kakek saya petani, Ciwidey, terus ibu saya juga petani gitu ya. Terus saya cuman tadi kalau alhamdulillah dapat beasiswa saya. Memang background saya pertanian, S1 di Unpad, S2 di IPB, sama di Jerman di ngambil Sustainable Agriculture. Nah, setelah pulang dari Jerman, kebetulan ini konsep saya waktu di Jerman. Jadi saya buat judulnya Sustainable Development in Coffee Community. Jadi gimana kita tetap bisa cuan, tapi nggak ngerusak lingkungan gitu. Jadi harus balance kan ini senada dengan green economy tadi gitu ya. Jadi konsep itu yang memang saya kembangkan gitu. Jadi di Kiwari namanya Sustainable Development in Coffee Community. Jadi ada 3 kesejahteraan. Pertama kesejahteraan lingkungan, kedua kesejahteraan hewan, ketiga kesejahteraan petaninya. Karena bagaimanapun saya percaya kita nggak bisa memproduksi kopi yang berkualitas kalau kita ngerusak alam. Karena tadi ya kopi butuh naungan, jadi butuh naungan, kopi butuh matahari, tapi mataharinya tidak terlalu intens, sehingga butuh naungan-naungan. Nah di kebun kami kebetulan pola tanamnya itu bukan hanya satu saja gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia mah tumpang sari. Tumpang sari ya guys. Jadi banyak banget, beragam banget karena pola alam makin beragam makin bagus. Ke ekosistemnya, ke hewan-hewan di sana dan lain-lain, pun ke ekonominya. Jadi waktu pas kemarin pandemi, harga kopi turun karena coffee shop tutup semua gitu ya. Tapi saya nanam kayu manis. Saya nanam jahe-jahean, nanam empon-empon, ya saya bisa panen itu gitu. Terus saya nanam kacang juga, kacang saya buat selai kacang gitu. Jadi ada peanut butter dan lain-lain. Jadi konsepnya tadi sustainable development dan dari hulu sampai hilir gitu. Jadi kita kebunnya ada, processingnya ada, kafe sama restorannya juga ada gitu. Karena saya percaya bahwa ya kalau misalnya produk itu atau komoditas itu makin diolah, makin value editnya makin meningkat gitu. Dan value editnya bukan hanya untuk saya gitu, tapi untuk kelompok gitu. Jadi ada cashback lah ke petaninya. Mungkin itu ya, mungkin jadi penilaian buat BI. Jadi kalau penilaian khususnya nggak tahu ya gitu kenapa bisa diterima di klaster gitu. Kalau untuk kopi mungkin specialty-nya di kopi apa nih kalau Kiwari? Kalau saya originnya Manglayang. Tapi karena yang pertama kali nanam ibu saya, jadi dinamainya brandnya Manglayang Carlina. Manglayang Carlina. Carlina ini nama dari ibunya Kang Irfan. Dan rasanya memang kopi saya lebih ke cewek-cewekan gitu. Gitu. Saya baru tahu bahwa kopi itu ada. Baru tahu loh ternyata ada rasa ke cewek-cewekan. Ada yang ke cowok-cowokan juga? Iya, ada sih maksudnya kan lebih ke floral, terus ada citrus, lemon gitu. Itu masuk ke cewek-cewekan. Oke.
interpretasi rasa dari saya itu seperti itu. Aftertaste gitu. Ya, kayak Oke, kalau peanut itu masuk cewek atau cowok? Nah itu juga bingung ya. Yang bisa cewek bisa cowok. Oke, nah kalau misalnya Cibulao nih, unggulannya apa nih kopinya nih? Kalau unggulan Cibulo ini memang beda background. Berangkat dari beda background dari penghasil-penghasil kopi lain. Kalau background tempat-tempat lain di Jawa Barat, itu mereka di suatu kampung yang bukan perkebunan. Nah, sedangkan kalau di Bogor ini keberadaan kami buruh teh di perkebunan teh, tetapi sampingannya berbudidaya kopi. Nah, ini salah satu memang kita berangkat dari beda background hingga karena konsen dengan konservasi hingga salah satunya Robusta kami di 2016 pemenang juara kontes kopi specialty Indonesia yang waktu itu diselenggarakan di Aceh. Itu salah satu bahwa bukti kopi di bawah tegakan ini bisa mengalahkan cita rasa dari kopi-kopi yang terbaik yang ada di Indonesia, itu salah satunya pembuktian. Tapi alhamdulillah sekarang dengan cara budidaya kopi, memang tujuan saya gimana caranya regenerasi yang akan datang ini kan sekarang lulus sekolah dari anak-anak kampung kebanyakan cari penghasilan ke kota. Betul. Jadi pekerja buruh pabrik dan apa saja di kota. Tetapi saya meyakinkan di sana gimana caranya bahwa orang kampung mengelola dengan alamnya dengan baik, tidak menghilangkan inti konservasinya alam, ternyata bisa mendapatkan upah di atas rata-rata UMR. Itu sudah saya buktikan. Oh, ini sudah dibuktikan? Sudah. Berarti ini yang dinamakan bisnis di desa, rezeki kota, dan produk yang mendunia gitu ya? Insya Allah ke depannya. Ya ini petani, saya satu petani milenial. Alhamdulillah sudah, kami sudah membuktikan. Ternyata dengan pola-pola, sekarang kan memang ke depan ini agak, persaingan agak keras ya, apalagi untuk regenerasi yang akan datang. Kalau untuk anggota kelompok tani sendiri, bahkan anak-anak usia SMA sudah menjadi salah satu anggota kelompok tani. Kalau di sana memiliki kebun sendiri. Itu salah satu pengembangan yang ada di Cibulao. Itu tapi ada pendampingannya gitu? Ada terus. Terus karena saya didampingi oleh Bank Indonesia, apa-apa nanti kebutuhan mereka seperti apa. Alhamdulillah sekarang itu lebih semangat. Soalnya ke depan kayak sekarang permintaan dari mana-mana sudah besar, tapi produksivitas masih tanggung. Oke. Ini katanya Cibulao ini juga mendapatkan berbagai orderan dari Jabodetabek, bahkan sampai Eropa juga katanya, Pak. Betul. Kalau Jabodetabek selama ini kami melayani untuk Jabodetabek, tetapi kalau Eropa memang permintaannya besar. Jadi kalau untuk Eropa kita belum bisa dulu gitu. Karena permintaan high demand itu. Betul. Ya. Oke, baik. Dan tentunya juga tadi Kang Irfan sudah membahas menyinggung sedikit tentang sustainable development ya. Dan saat ini digaung-gaungkan juga nih dan sekaligus menjadi tema besar dari rangkaian G20 yang alhamdulillah Indonesia menjadi tuan rumah di Jawa Barat dan Jakarta tentunya. Dan apakah Pak Hera, konsep ini juga telah diimplementasikan oleh Bank Indonesia dalam program pengembangan UMKM-nya? Ya. Green economy itu kan tidak hanya konservasi lingkungan, tapi adalah sesuatu yang menjamin sustainable. Salah satunya unsur ya minimize carbon economy, yang seperti kemarin pidatonya Pak Ridwan Kamil ya. Tapi intinya adalah sustainable economy. Ketika bicara sustainable economy itu ya tadi memperhatikan ketika proses produksi, proses budidaya sampai dengan ketika pemasaran ini mereduksi segala sesuatu yang sifatnya harmful atau berbahaya, merusak terhadap lingkungan, sehingga terus ini akan bisa berjalan dari waktu ke waktu. Bagaimana BI mengadopsi khususnya di Jawa Barat? Ya tentunya kita introduksi itu apa yang kita sebut sebagai circular economy integrated. Apakah itu integrated farming, integrated peternakan gitu ya. Tapi intinya adalah integrated economy. Jadi makanya kami juga mengintroduksi mereka untuk
menggunakan pupuk organik. Nah, Pupuk organik yang berbasis dari bahan-bahan sekitar dari situ. Selain itu kemudian kita kenalkan juga mengenai konsep integrated. Itu misalnya contohnya dengan klaster lain yang memproduksi katakan sapi ya, kan ada kotoran sapi, ada kencing sapi gitu. Nah itu kemudian kotoran padat dan cair lah. Nah itu kemudian diolah untuk kemudian dijadikan ini pupuk. Untuk katakan apa itu kopi atau padi dan lain sebagainya. Nah ini proyek-proyek seperti ini menjadi tidak lagi dalam proses produksi itu kemudian ada dampak-dampak yang membahayakan, dampak sampingan yang membahayakan, tapi justru menimbulkan value added ekonomi baru bagi ekonomi masyarakat sekitar atau masyarakat yang kemudian mengolah itu. Ini penguatan sustainability dari keberlanjutan kesejahteraannya. Kembali bahwa kenapa kok BI concern sampai itu loh, kan tadi saya bilang stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan maupun stabilitas sistem pada akhirnya itu ya harus berbasis stabilitas masyarakat, ekonomi di masyarakat. Tanpa itu ya ongkosnya gede. Kita bisa melakukan berbagai tindakan untuk menstabilkan, tapi ongkosnya akan besar sekali. Oke, Pak. Terus apalagi nih Pak dukungan untuk kedua klaster yang tentu juga concern nih dengan lingkungan dari Bank Indonesia Jawa Barat ini, Pak? Saya mulai dari Mas Jumpono dulu ya. Mas Jumpono itu kita sekarang juga sudah dan sedang terus membantu Mas Jumpono mengembangkan eduwisata lah. Kita sebut eduwisata berbasis lingkungan, di mana di situ ada homestay. Tempatnya eksotis, tapi di situ adalah yang paling penting adalah konsep seorang Mas Jumpono dan kawan-kawan di sana itu mengenalkan mengenai kopi itu adalah bagian dari wisata alam. Ada di situ trekking ya, trekking tapi pakai sepeda, terus ada juga trekking pakai hiking itu, kemudian beberapa wisata yang petik ini juga kopi, yang kemudian di situ mengajarkan kepada siapapun yang berkunjung hormatilah alam. Istilahnya kalau zaman sekarang mungkin Pak healing ya atau refreshing mungkin ya. Tetapi healing yang sifatnya bisa menghasilkan keekonomian. Jadi bukan berarti membiarkan alam terus tidak termanfaatkan, tidak, tapi ini benar-benar bisa untuk kesejahteraan. Jadi ada keseimbangan. Makanya kita masuk sampai dengan pengolahan sampah juga, sampai dengan pengolahan sampah itu ada dua jenis, pengolahan sampah secara organik maupun plastik. Nah ini juga problem selalu ketika wisata-wisata di dataran tinggi. Betul. Itu yang namanya pengunjung menikmati tapi kemudian membuang sampah. Jangankan di dataran tinggi ya Pak ya, di dataran raya aja sekarang ngelihat gitu ya tempat wisata tiba-tiba setelah beres gitu ya masa liburnya sampahnya di mana-mana dan Pak. Sampahnya sampah plastik. Kalau berbeda dengan misalnya itu di dataran rendah dekat kota gitu ya. Ngangkut mungkin gampang ke tempat pembuangan akhir. Tapi kalau yang gunung itu ongkos ekonominya tinggi banget untuk itu. Sehingga kita introduksi mesin-mesin insinerator yang kemudian sampah plastik itu dirubah menjadi minyak, apakah itu diesel, apakah itu bensin, apakah itu menjadi ada kemanfaatan, tetap lingkungannya bersih. Sementara untuk yang organik ya diolah menjadi pupuk. Demikian juga di Kiwari ini, cuman Kiwari ini, nah Kang Irfan ini kan bacaannya kan ya sangat luas nih, sehingga justru saling belajar untuk yang pengolahan sampah itu. Saya lihat ada kami itu lakukan di Kiwari kemarin, bukan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu saya mampir ke tempat sana. Itu ternyata diajarkan teknik-teknik bagaimana mengkonservasi tanah sehingga malah memuliakan tanah untuk meningkatkan kualitas menggunakan teknik-teknik cara tradisional Sunda. Saya lupa namanya seperti apa. Wah, keren banget ini. Dan
bukan yang sifatnya industri besar, tapi ini justru bisa dikenalkan ke petani-petani yang tadi itu biasanya slope kemiringan tanah itu dibiarkan saja tanpa terasering yang baik. Sebenarnya ini konsep terasering, tapi terasering yang memuliakan ini. Jadi tanah unik banget. Maka oke, kita ini itu menjadi bagian penting dari alat-alat pengolahan sampah yang kami juga dukung, kami berikan. Ini hebat loh Pak dukungannya Pak, tidak hanya dalam produksi budidaya tapi juga dipikirin tentang lingkungannya, sampai sampah-sampah diurusin ya Pak ya. Mantap loh Pak. Ya kembali bahwa bantuan kami kan makanya harus kita pilih banget, terus kemudian kita benar-benar bantu dari A sampai Z, kiri kanan untuk menjadi contoh yang lengkap lah. Contoh yang lengkap itu. Oke. Nah, ke Pak Jumpono nih sekarang. Bank Indonesia ini telah memberikan dukungan yang begitu luar biasa nih ya kepada kopi Cibulao nih ya. Nah, dalam rangka pengembangan kapasitas produksi juga tadi juga plan-plannya tentang wisata. Nah, menurut Pak Jumpono sendiri seperti apa nih? Jadi gini ya, kalau selama ini saya melihat tentang pengembangan wisata khususnya di kawasan kami di Bogor, itu semuanya dikembangkan oleh semacam investor-investor dari luar yang tidak memikirkan dampak jangka panjangnya seperti apa. Selama ini kalau saya melihat dari Ciawi, keluar tol Ciawi sampai dengan Puncak, kalau dari Cianjur sampai dengan Puncak, itu banyak wisata yang dikelola oleh investor. Tetapi alhamdulillah kami mengelola wisata berbasis masyarakat ini yang benar-benar didampingi dari sisi SDM. Dari Bank Indonesia, pelatihan macam SDM ini sangat perlu. Soalnya untuk meningkatkan regenerasi yang akan datang itu lebih unggul dan lebih siap mengelola alam kita. Kalau saya mengajarkan teman-teman di sana bekerja sama dengan teman-teman Karang Taruna dan sebagainya, itu mengelola wisata itu paling yang menjadi tantangan itu adalah sampah. Kalau selama ini gimana cara mendapatkan cuan sebanyak mungkin, tapi efek jangka panjangnya nggak dipikirkan. Nah ini alhamdulillah di sana di saya itu titik nol Ciliwung ya. Jadi untuk mematahkan dan mengedukasi warga-warga kota yang ada di bawah kami di bantaran Ciliwung, bahwa hulu Ciliwung itu tidak memberikan lagi namanya kontribusi sampah maupun udara yang tidak bagus. Justru dari Ciliwung itu titik nol Ciliwung memberikan air yang bagus, udara yang jernih dan kopi yang enak. Dan edukasi itu yang akan kami terus lakukan. Oke, luar biasa dan mempunyai dampak signifikan ya tentunya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, dari Kang Irfan sendiri nih, Kiwari. Jadi apresiasi saya buat Bank Indonesia itu karena ya tadi ya, maksudnya ini nggak hanya mikirin cuan gitu. Karena saya memang fokusnya karena saya sekolahnya di sana gitu di sustainable agriculture, jadi tapi mikirin juga lingkungan. Jadi gimana cuan sama lingkungan ini tuh balance gitu. Bukannya tadi lingkungan ya udahlah dibiarin aja gitu ya, dan tanpa dikembangkan gitu. Tapi tidak juga merusak lingkungan gitu. Jadi sampai ya tadi pengolahan sampah pun gitu ya. Ada mesin insinerator yang memang kalau dibakar tidak menghasilkan asap, tapi jadi buat bahan bakar gitu. Terus ketika tadi ada sharing kayak Pak Hera datang ke kebun gitu ya, saya baru belajar ilmu baru yang sebenarnya ini ilmu tradisional gitu. Gimana kakek nenek kita bertani gitu. Ya, tadi penasaran apa yang diceritain sama Pak Hera nih tentang mengolah tanah dengan cara tradisional itu seperti apa sih Kang? Jadi sebenarnya ini tuh ilmunya namanya permakultur ya. Permakultur. Ya, permanen agrikultur. Jadi ilmu ini dimulai dari 3 adab. Jadi ilmu yang dimulai dari adab gitu ya. Jadi adab ke lingkungan, adab ke manusia, sama adab keberlanjutan berbagi adil. Jadi mikirin nanti anak cucu kita gimana. Nah, salah satunya kalau kita ngomongin agrikultur atau pertanian, itu tuh sebenarnya bukan merawat tanaman, tapi merawat tanah. Sebenarnya merawat tanah. Jadi konsepnya selama ini kita tahu bahwa merawat tanaman gitu ya. Tapi ternyata sekarang merawat tanah. Karena kalau tanahnya udah baik, nanam apa aja bisa. Iya benar ya. Sementara kita dengan semakin cepatnya sekarang tuh tanah tuh
dirusak gitu dengan pupuk-pupuk anorganik tadi gitu. Nah, itu dia. Memang tidak terlihat gitu ya, hasil bagus, cuman si kalau saya bilangnya makhluk gaib gitu ya, yang di dalam tanah gitu ya, maksudnya mikroba gitu ya, virus, bakteri itu dimatikan gitu, untuk memperoleh hasil saja. Akhirnya tanah rusak, ya kita nggak bisa panen dengan maksimal. Kalau kita pakai pupuk organik tadi gitu ya. Istilahnya mungkin istilah Spanyolnya syahari tahun mungkin ya. Jadi nggak mikirin anak cucu kita nanti gitu. Apakah bisa minum kopi yang sama, merasakan udara yang sama kayak kita gitu ya. Karena kan memang isi lingkungan ini kan udah di mana-mana ya Kang ya. Sekarang kalau kita ngerasain Bandung juga udah panas banget. Gitu. Makanya alhamdulillah banget gitu ketemu mitra kan, kalau sekarang mitra BI gitu ya, kita pas banget gitu, nggak hanya mikirin cuan tapi keberlanjutan tadi buat anak cucu kita nanti gitu. Luar biasa, ternyata pendahulu kita tuh visioner ya. Gimana caranya bahwa anak cucu kita juga bisa menikmati udara yang sama, tanah yang sama, dan kopi yang sama mungkin betul. Ya seperti itu. Baik Pak Herawanto, mungkin wah ini menarik sekali obrolan kita, tapi apa daya nih durasi harus memisahkan kita nih Pak. Oke, mungkin dari Pak Herawanto sendiri nih ya, apa yang ingin disampaikan kepada pelaku usaha kopi di Jawa Barat ini nih Pak? Mungkin ada tips and tricks kah, atau mungkin ada pesan kah yang harus disampaikan? Silakan Pak. Yang pertama adalah kepada teman-teman yang bergerak di hilir, yaitu seperti kafe seperti itu. Mari kita semakin mengeksplorasi, mengeksploitasi apa-apa yang ada di lokal kita. Itu penting. Ketika bicara lokal ya, apakah itu di Jawa Barat atau wilayah lain di Indonesia. Tapi utamanya tentunya kopi di wilayah Jawa Barat ini itu luar biasa keberagamannya. Dan tidak hanya Arabica yang di ketinggian, tapi juga ada Robusta. Dan ternyata saya baru dengar, tapi belum lihat betul itu ada Liberica juga. Liberica. Ini sebenarnya ketika diramu 3 jenis ini, itu akan luar biasa. Itu di sisi yang hilir tadi. Dan tentunya ini harus digaungkan baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. Cuannya dua-duanya ini punya potensi yang luar biasa. Kemudian dari sisi pembudidaya kopi, maka di sini ini penting sekali untuk sangat tadi itu memperhatikan ke depannya. Jadi sustainable agriculture itu penting, permaculture itu. Ini tidak hanya budidaya terus kemudian berbuah, tapi juga harus menjamin bahwa itu tidak akan berbuah pada saat itu atau beberapa tahun ke depan saja, tetapi harus sampai dengan anak cucu ya. Itu akan menjadi, oleh karena itu ya kembali berbudidaya dengan cara yang baik, termasuk yang sifatnya integrated farming. Itu yang ingin saya ajak ya dari teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Herawanto. Sekarang ke Pak Jumpono nih, apa yang ingin disampaikan untuk Bank Indonesia atau mungkin kepada pegiat kopi atau petani kopi yang lainnya nih? Kalau saya untuk Bank Indonesia ucapkan banget terima kasih atas dampingan dan bantuannya yang semoga berdampak untuk regenerasi yang akan datang, bukan hanya generasi saya tetapi anak cucu saya dibimbing dari sekarang untuk memberikan Jawa Barat ini salah satu menjadi Jawa Barat yang lebih maju dari sekarang. Dan untuk penggiat kopi ternyata dan penikmat kopi ya, dengan cara kita mengonsumsi kopi lokal itu sama juga telah membantu dengan memperkuat tali ekonomi, satu untuk kerakyatan dan kedua konservasi yang selama ini apalagi di kita khususnya kawasan Bogor memang agak beda gitu kan dengan kawasan Bandung khususnya. Nah ini yang benar-benar harus diselamatkan, ini bukan dari hilir ke hulu tapi dari hulu ke hilir itu. Oke, terima kasih Pak Jumpono. Dan mungkin as a closing statement nih dari Kang Irfan nih ya, tentang tadi udah ngobrolin tentang sustainable agriculture, sustainable development, integrated farming gitu. Mungkin boleh di wrap up nih sama Kang Irfan nih, silakan. Iya, sebelumnya sama terima kasih kepada Bank Indonesia Jawa Barat khususnya
telah bersama-sama membantu dan menjadi mitra kami Kiwari untuk mengembangkan lingkungan dan mengembangkan ekonomi juga. Terakhir sih ya, buat para petani kopi tetap menanam itu harus melihat lingkungan, kondisi alam seperti sekarang ini udah luar biasa, perubahan iklim, pemanasan global dan lain-lain. Jadi harus lihat aspek lingkungannya, dan saya percaya tadi Kang bahwa kopi yang enak, kopi yang berkualitas tidak bisa dihasilkan kalau alamnya rusak. Jadi tetap jaga lingkungan dan tetap cuan juga gitu. Oke, tetap cuan juga itu ya. Oke, baik, terima kasih pada narasumber yang begitu inspiratif yang sudah berbagi dengan kita semua nih Sobat Ngariung ya. Pak Herawanto, hatur nuhun pisan. Kang Irfan dari Kiwari dan Pak Jumpono dari Cibulau, tetap semangat ya Kang ya, sehat-sehat terus semuanya Bapak. Dan Sobat Ngariung, demikianlah bincang asik kita dan inspiratif kita di Ngariung Podcast yang begitu luar biasa. Tentunya saya Yudi Irfan pamit, saya tutup dengan pantun, boleh dibantu cakep ya mungkin ya Akang Bapak semuanya. Oke, siap. Nisa Sabian, Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes. Oke.